Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Saya baru saja berolahraga, jadi walaupun mungkin tadi ada kesempatan untuk melakukan banyak hal, tapi saya pilih olahraga. Mengapa demikian? Karena ini adalah salah satu kebiasaan yang harus kita biasakan nih, terutama buat teman-teman pasien-pasien gangguan kecemasan. Hari ini kita mau mempelajari tentang basic needs atau kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk sembuh dari cemas. Nah, ini menarik nih ya, karena kan pengalaman sudah lebih dari 17 tahun berpraktek sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa, khususnya dari tahun 2010 saya memfokuskan di bidang psikosomatik. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya, beberapa kali saya sudah bicarakan di video-video YouTube saya dari sejak tahun 2010. Banyak kasus-kasus psikosomatik itu berkaitan dengan masalah cemas. Dan kalau kita melihat problem cemas secara lebih fokus lagi, sebenarnya yang menjadi penting adalah apa yang bisa dilakukan kalau pengobatan itu sudah mencapai tahapan optimal. Nah, mungkin beberapa teman yang berkonsultasi ke saya, juga teman-teman yang melakukan konsultasi ke spesialis dokter jiwa yang lain, itu bertanya-tanya, kapan saya harus lepas obat? Jadi banyak di antara teman-teman mungkin yang mengatakan, saya tuh kepingin lepas obat. Apa yang bisa saya lakukan nih, supaya saya bisa segera lepas dari pengobatan ini? Namun ketika disarankan untuk melakukan hal-hal seperti yang biasanya dilakukan oleh pada pasien-pasien cemas dan ingin mencapai kesembuhan, banyak diantaranya yang menolak atau bahkan tidak mau melakukannya. Apa saja itu contoh? Yang paling dasar ya adalah olahraga nih. Olahraga menjadi penting karena kita pernah membicarakan mengenai denyut jantung. Nah, denyut jantung ini berhubungan dengan situasi di dalam sistem saraf otonom. Jadi kalau denyut jantungnya terlalu aktif, mudah mengalami denyut jantung yang berlebihan, maka sistem saraf otonomnya akan terlalu aktif. Dan sistem saraf otonom yang terlalu aktif akan diperlihatkan di dalam situasi kehidupan sehari-hari sebagai orang yang tegang, serba tegang. Jadi kepinginnya buru-buru, kepingin semuanya dilakukan secara terburu-buru. Bahkan dalam posisi tenang sekalipun, itu biasanya orangnya mengalami ketegangan. Jadi kalau Anda mau coba diri Anda sendiri, coba Anda duduk ya sambil menunggu sesuatu, dan Anda bisa nggak mencapai suatu proses ketenangan ketika duduk itu tanpa melakukan apapun ya, nggak nonton ya, nggak mendengarkan musik ya. Hanya just still, mungkin boleh lihat-lihat sekeliling. Apakah Anda melakukan atau bisa melakukan itu? Ya, kalau Anda bisa, berarti Anda sebenarnya sudah dalam tahapan tenang. Dan ini kadang tidak mudah dicapainya. Ya, apalagi buat pasien-pasien anxiety atau gangguan cemas yang di awal, yang mungkin dia masih palpitasi, ya masih berdebar-debar, denyut jantung istirahatnya aja bisa 90-an, ya apalagi denyut jantungnya kalau misalnya lagi cemas begitu. Makanya kan disarankan tidak minum kopi ya. Tapi kalau olahraga malah disarankan gitu. Olahraganya nggak usah yang susah-susah. Saya tadi pagi ini barusan jalan kaki aja 30 menit menjaga saya punya denyut jantung tuh di level 104 sampai 120. Jadi di fat zone karena saya memang mau mengurangi lemak tubuh saya gitu ya. Jadi saya mau mencoba untuk mencapai suatu kestabilan di situ. Jadi ya nggak masalah gitu buat teman-teman untuk melakukan hal seperti itu berulang. Nah, yang kedua adalah tidur ya. Tidur yang baik ini penting juga buat teman-teman. Karena saya suka mempromosikan tidur ini sebagai salah satu yang penting dan utama. Bisa kita lihat pada beberapa kasus tidur ini menjadi salah satu point of view yang nggak terlalu banyak diperhatikan. Ya, dianggap tidur itu akan membaik sendiri dengan cemasnya membaik ya. Padahal belum tentu juga tidak. Kenapa? Karena ada beberapa di antara kita tuh memang yang punya kebiasaan kurang baik dengan tidur. Kita tidak tidur tepat waktu, kita suka membuat excuse ya atau alasan untuk tidur malam gitu ya. Padahal tidur yang teratur dimulai dari
misalnya jam 9 atau jam 10 paling telat, atau pada beberapa pasien saya suka sarankan, ya udah deh, kalau Anda suka tidur malam jangan lebih dari jam 12 malam gitu ya. Saya sendiri tidur setiap harinya jam 11 karena jam 6 pagi saya harus berangkat mengantar anak sekolah gitu ya. Saya masih melakukan itu setiap hari. Jadi ya, buat saya itu sesuatu yang penting untuk bisa dapat tidur minimal 6,5 jam ya. Saya udah pernah berkali-kali di video bilang untuk kesehatan jantung 5 jam cukup, tapi untuk kesehatan mental 6,5 jam adalah yang disarankan ya. Jadi itu. Jadi yang pertama tadi udah kita lihat olahraga, kedua adalah tidur. Yang ketiga makanan. Jadi ini basic semua ya. Makanannya gimana nih? Makanan ini sebenarnya yang penting pada beberapa kasus GERD ya, di mana ada problem juga gastritis atau dispepsia fungsional ya, terutama dispepsia fungsional ya, sepertinya yang paling banyak 60%-an itu disarankan untuk tidak menggunakan, bukan tidak menggunakan, tapi tidak makan lah ya, makanan-makanan yang bisa merangsang lambung. Kopi jelas, kurangi gluten atau tepung-tepungan, mie, pasta, gorengan ya. Susahnya emang roti juga banyak yang mengandung tepung udah pasti gitu ya. Banyak hal yang perlu kita benahi ya. Teh juga ada beberapa orang nggak boleh ya, teh hijau terutama yang pekat, matcha gitu. Lebih baik mungkin air putih aja gitu ya. Dan ini sangat membantu juga, terutama kalau teman-teman yang workout ya, atau yang ke gym juga kadang-kadang kan menggunakan pre-workout ya, PRO yang berupa kopi atau kafein ya, atau apa tuh kayak sejenis minuman ya berkafein tinggi, mungkin perlu diperhatikan. Dan yang juga perlu diperhatikan sebenarnya adalah latihan mindfulness. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang bagaimana kalau denyut jantung kita itu lebih rileks dan denyut jantung kita lebih rendah, maka kita bisa mencapai mindfulness atau perasaan tenang yang lebih baik. Nah, beberapa di antara teman-teman mungkin terlalu terburu-buru. Hal-hal dilakukan dengan sangat terburu-buru, dan kalau memang kelihatannya rada sulit buat teman-teman untuk mencapai suatu kestabilan seperti itu, saya sarankan teman-teman untuk belajar mengurangi pace-nya ya, mengurangi kalau kita bilang tuh kemampuannya untuk mengerjakan segala sesuatunya dalam waktu singkat, semuanya cepat gitu, serba cepat ya. Pelan-pelan bisa dikurangi, kemudian nggak usah terburu-buru ya. Menikmati silent moment, kalau lagi nggak ngapa-ngapain itu jangan terlalu banyak di-distract sama seperti kayak laptop, TV, gadget gitu ya. Fokus saja pada hal yang ada di depan kita, belajar ya. Makan juga jangan sambil lihat gadget ya, kecuali memang nggak bisa dok, saya harus melakukan sesuatu. Oke lah, tapi usahakan punya kesempatan untuk menikmati suasana yang tenang dengan baik, dan kalau bisa konsisten. Terkadang kita cuma punya waktu kalau saat libur misalnya ya, tidurnya jadi lebih bagus, tapi makannya nggak teratur. Olahraga juga kadang-kadang males ya kalau lagi libur. Terus juga kadang-kadang nggak ada waktu buat melakukan yang lainnya, lebih banyak sibuk ke tempat wisata misalnya. Tapi kalau punya silent moment, bagus banget. Ya, itu yang mungkin perlu dilakukan dan diperhatikan oleh kita ya. Karena bagaimanapun cara kita mengelola pikiran kita, cara mengelola tubuh kita adalah cara yang terbaik untuk sembuh dari gangguan kecemasan. Karena bagaimanapun inilah poin pentingnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa mengingatkan kita kembali, karena sudah sering diingatkan sebenarnya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang untuk sembuh dari gangguan cemas dan psikosomatik bisa segera mendapatkan perbaikan. Akhirnya sembuh, tidak perlu pakai obat. Tapi ingat, jangan lupa jaga kesehatan jiwa dan raganya juga. Mudah-mudahan membantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.